warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Yuni, channel belajar. Sebelum menonton video ini, silakan subscribe dan like, serta jangan lupa tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan tugas 1.4.A.8, koneksi antar materi, modul 1.4, kesimpulan dan refleksi budaya positif. Perkenalkan, saya Yuni Sulistiawati, SPD, Unit Kerja SDN Kebon Melati 2. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 8 Kota Cirebon. Dengan fasilitator Ibu Kurniati Sayutami dan pengajar praktik Bapak Nova Haryono. Baiklah, saya akan menyampaikan koneksi antar materi. Yang pertama, peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah, penerapan modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Berkaitan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, dan budaya positif. Bapak Ibu guru hebat, budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif di sekolah tidak dapat diciptakan secara instan. Dalam penerapan budaya positif di sekolah, diperlukan tuntunan dan teladan dari seorang guru. Guru harus menjadi contoh yang baik, sehingga murid dengan kesadaran sendiri akan mengikuti apa yang dilakukan guru. Dalam filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, dapat kita paparkan berkaitan tentang potret pendidikan Indonesia. Bapak Ibu guru hebat, dulu zaman kolonial, pendidikan itu terbatas hanya untuk orang-orang tertentu saja. Saat ini, setelah Indonesia merdeka, potret pendidikan Indonesia berubah. Dan saat ini, semua warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan pendidikan. Tidak melihat kondisi ekonomi atau yang lainnya. Selanjutnya adalah Ajas Pendidikan Indonesia. Di sini Ki Hajar Dewantara menyampaikan semboyannya. Ing ngarso sung tulodo, tutwuri handayani, ing madyo mangun karso. Artinya, ing ngarso sung tulodo adalah guru menjadi teladan bagi muridnya. Kemudian tutwuri handayani, guru memberikan dorongan agar murid menjadi mandiri. Dan ing madyo mangun karso, guru selalu membangkitkan semangat murid untuk selalu tetap belajar. Selanjutnya yang ketiga adalah berkaitan dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang menuntun. Di sini pendidikan yang menuntun terdapat 3 poin, kontinu, konsentris, dan konvergen. Maksudnya adalah kontinu, guru itu melakukan perencanaan, pengembangan, sehingga muridnya menjadi murid yang memiliki pengetahuan luas. Selanjutnya konsentris. Guru berdasarkan karakter budaya sendiri membangkitkan budaya tersebut menjadi budaya yang positif bagi muridnya. Selanjutnya konvergen. Di sini murid-murid diajak oleh guru untuk memiliki pemikiran terbuka terhadap informasi, sehingga semua informasi itu sebagai sumber dalam belajar muridnya. Yang keempat adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Maksudnya adalah
Setiap anak itu memiliki kodrat alam, sudah memiliki kemampuannya, sudah memiliki kemampuan yang akan dia asah dalam pengembangan pengetahuannya. Dan kodrat zaman di sini murid tidak statis, melainkan dinamis, yakni murid harus mengikuti kodrat zaman. Mengikuti zaman saat ini sudah menggunakan teknologi yang lebih canggih, di mana murid-murid tidak hanya belajar menggunakan pensil dan buku, melainkan juga bisa menggunakan jaringan internet. Selanjutnya budi pekerti ini berkaitan dengan cipta, rasa, dan karsa, di mana siswa dapat memiliki karakter yang positif sesuai dengan kebudayaan yang ada di wilayahnya masing-masing. Selanjutnya, ada 5 nilai guru penggerak. Di antaranya, berpusat kepada murid. Bahwasannya pendidikan ini berpusat kepada murid, bukan berpusat kepada guru. Selanjutnya, mandiri. Di sini menanamkan guru yang memiliki kemandirian dalam belajar, bukan karena mendapatkan perintah dari atasan. Selanjutnya, reflektif, yaitu menyampaikan bahwa pendapat atau pengalaman ini disampaikan kepada teman-teman guru yang lain di sekolah tersebut. Kemudian kolaboratif, yaitu pada saat melakukan kegiatan pembelajaran, melakukan kegiatan kolaboratif dengan cara berbagi informasi dengan guru untuk menghasilkan pembelajaran yang membuat murid senang dan dapat dipahami. Selanjutnya inovatif, di mana guru harus memiliki sifat inovatif dalam rangka penggunaan sarana informasi yang lebih canggih, sehingga siswa pun akan lebih mudah dalam memahami pembelajaran di kelas. Kelima nilai tersebut harus tertanam dalam seorang guru penggerak dan diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar setiap hari di sekolah. Selanjutnya, peran guru penggerak. Di sini perannya adalah menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru yang lain, mendorong kolaborasi antar guru, dan menggerakkan komunitas praktisi. Peran seorang guru penggerak berarti membantu para peserta didik ini untuk mandiri dalam belajar, mampu memunculkan motivasi peserta didik untuk belajar, dan juga mendidik karakter peserta didik di sekolah. Dan selanjutnya yaitu tentang penggunaan atap dalam rangka penerapan visi guru penggerak. Di sini dalam menentukan visi, seorang guru harus memperhatikan tahapan-tahapan berupa atap. Atap yang pertama A itu adalah aset yang dimiliki atau potensi yang dimiliki sekolah dalam rangka mengidentifikasi permasalahan-permasalahan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran murid. Selanjutnya T, tantangan, yaitu tantangan yang perlu dilampaui demi mewujudkan harapan atau mencapai visi yang diinginkan. Selanjutnya A, aksi. Di sini pendidik ini dapat memanfaatkan untuk mewujudkan harapan atau mencari visi yang ada sehingga dapat mengembangkan siswanya ke depan. Dan selanjutnya yang P adalah pembelajaran. Pembelajaran bermakna atau adab kebiasaan yang diharapkan tumbuh dan melekat di bawah murid hingga dewasa pada saat murid terjun dalam lingkungan masyarakat. Selanjutnya tahapan dalam rangka menentukan visi. Di sini ada tahapan bagja, yaitu buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Setelah ini semua terbentuk, maka akan terbentuklah visi sebagai prakarsa perubahan dari sekolah tersebut. Ya, Bapak Ibu guru hebat.
Di sini kalau sudah mengikuti tahapan atap dan bagja, akan terbentuklah prakarsa perubahan dari sekolah tersebut sesuai dengan visi yang dibentuk dan muncul dari permasalahan yang ada di sekolah tersebut, dan tidak terlepas dari filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu guru hebat, budaya positif yang diterapkan di sekolah adalah salah satu perwujudan dari visi guru, karena visi guru tersebut harus mengandung nilai-nilai kebajikan sesuai tujuan pendidikan nasional yang dijabarkan dalam karakter profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, kreatif. Baiklah, Bapak Ibu guru hebat, saya sampaikan pemahaman saya dalam modul 1.4 budaya positif, yang di dalamnya terdapat disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan restitusi. Baiklah, yang pertama tentang pemahaman yang saya dapatkan dari modul 1.4. Disiplin positif memiliki motivasi internal. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin positif berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal yang diyakini. Selanjutnya yang kedua berkaitan dengan teori kontrol. Teori kontrol adalah teori yang meninjau posisi seseorang dalam upaya penerapan disiplin. William Glaser Gosen berkesimpulan, ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Untuk yang ketiga, teori motivasi. Teori motivasi adalah teori yang mendasari seseorang untuk berperilaku atau bertindak. Menurut Diane Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline, ada 3 alasan motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang keempat berkaitan dengan hukuman. Hukuman adalah tindakan yang kita berikan kepada murid saat murid melanggar nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, yang menimbulkan rasa tidak menyenangkan dan menyakiti baik secara fisik maupun psikis. Selanjutnya, penghargaan adalah tindakan yang kita berikan kepada murid saat murid mematuhi nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, yang menimbulkan rasa senang atau dihargai saat murid melakukan hal tersebut. Selanjutnya yang kelima berkaitan dengan posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru adalah sebagai manajer, yaitu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Selanjutnya di posisi manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhannya sendiri maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Selanjutnya berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan yang dipenuhi oleh setiap manusia. Semua yang dilakukan manusia memiliki tujuan tertentu dan merupakan usaha terbaiknya
untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebebasan atau freedom. Yang keempat, kesenangan atau fun. Dan yang kelima, penguasaan atau power. Yang ketujuh berkaitan dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati kelas secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Dan yang kedelapan berkaitan dengan segitiga restitusi. Bapak Ibu guru hebat, segitiga restitusi adalah tahapan untuk memudahkan para guru, orang tua dalam melakukan proses restitusi. Tahapan tersebut terdiri dari 3 langkah yang disebut segitiga restitusi. Yang ke-1, menstabilkan identitas atau stabilize the identity. Yang kedua, validasi tindakan yang salah atau validate the misbehavior. Yang ketiga, menanyakan keyakinan atau seek the belief. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, selanjutnya adalah perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah. Setelah mempelajari modul budaya positif, yaitu berkaitan tentang teori motivasi, posisi kontrol, segitiga restitusi, keyakinan kelas, dan menciptakan budaya positif. Yang pertama, motivasi terbaik anak dalam melaksanakan disiplin adalah motivasi internal. Tugas guru adalah menuntun anak agar anak mempunyai kesadaran atau kontrol diri terhadap perilakunya, dalam kurung motivasi internal, dan bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena anak-anak mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal yang diyakini, bukan karena faktor eksternal, yaitu hukuman dan penghargaan. Selanjutnya yang kedua berkaitan dengan posisi kontrol terbaik seorang guru ketika mensikapi pelanggaran atau kesalahan anak adalah posisi sebagai manajer. Posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Selanjutnya, tindakan yang tepat dalam mensikapi kesalahan atau pelanggaran anak adalah menggunakan tahapan restitusi. Restitusi adalah salah satu upaya dalam mewujudkan budaya positif saat anak melakukan pelanggaran atas nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati. Melalui restitusi, ketika murid bersalah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Restitusi akan mengubah identitas anak dari orang gagal menjadi orang sukses dengan karakter yang lebih kuat dari sebelumnya. Yang keempat adalah perlunya membuat keyakinan atau kesepakatan kelas sebagai upaya mewujudkan budaya positif di kelas atau sekolah. Yang kelima, dalam menciptakan budaya positif di sekolah, diperlukan kerjasama, kolaborasi, dan komunikasi yang efektif antara kepala sekolah, rekan sejawat, tenaga kependidikan lain, siswa, orang tua, dan masyarakat sekitar. Pengalaman yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Yang ke-1, disiplin positif adalah usaha seseorang untuk belajar mengontrol dan menguasai diri dalam memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang dihargai, agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan berupa nilai-nilai kebajikan universal. Setelah mempelajari modul ini, saya sadar bahwa selama ini saya salah, karena saya berpikir
bahwa sebagai guru saya bisa mengontrol perilaku murid saya melalui hukuman atau penghargaan yang saya berikan. Pengalaman selanjutnya yaitu yang kedua. Hukuman dan penghargaan menjadi hal umum yang saya lakukan atau diterapkan di kelas atau di sekolah saat siswa melakukan pelanggaran atau sebaliknya. Setelah saya mempelajari modul ini, ternyata saya baru sadar bahwa hal tersebut justru menjadi faktor penghambat proses pembelajaran dan perkembangan anak dalam membentuk disiplin. Disiplin seharusnya justru muncul secara sadar dari diri murid dengan tuntunan yang kita berikan, bukan karena pengaruh hukuman dan penghargaan. Selanjutnya pengalaman yang pernah saya alami. Yang ketiga, selama ini keyakinan atau kesepakatan kelas menurut saya dibuat oleh guru sesuai tujuan yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran. Setelah mempelajari modul ini, saya sadar bahwa keyakinan kelas harus disusun berdasarkan kesepakatan antara guru dan murid. Saya memahami bahwa keyakinan kelas tersebut bisa ditinjau sewaktu-waktu bila diperlukan. Pengalaman selanjutnya yang keempat, dalam rangka menerapkan disiplin, selama ini saya lebih cenderung menerapkan posisi saya sebagai penghukum, pemberi rasa bersalah, dan pemantau. Karena saya berpikir ketiga posisi tersebut akan mampu memunculkan sikap disiplin dari dalam diri murid. Penerapan yang saya lakukan salah, karena disiplin sesungguhnya adalah disiplin yang dibangun atas kesadaran dari siswa. Dan posisi terbaik bagi seorang guru atau orang tua saat anak melakukan pelanggaran atau kesalahan adalah posisi sebagai manajer. Pengalaman selanjutnya adalah ketika anak melakukan pelanggaran, biasanya saya cenderung menanyakan, mengapa anak melakukan pelanggaran dan menghakimi kesalahan anak. Setelah mempelajari modul ini, saya belajar bahwa guru harus bisa melakukan restitusi ketika menghadapi pelanggaran yang dilakukan murid. Melalui penerapan segitiga restitusi, ketika murid berbuat salah, kita akan belajar menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Bapak Ibu guru hebat, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal yang sudah baik dan hal yang perlu diperbaiki oleh saya adalah yang pertama, menurut saya, hal baik yang sudah saya lakukan adalah saya berusaha menjadi tauladan bagi murid saya dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Yang kedua, saya juga sudah berusaha memposisikan diri saya sebagai manajer dalam menerapkan segitiga restitusi untuk menyikapi pelanggaran yang dilakukan murid. Adapun hal yang perlu diperbaiki adalah pemberian motivasi setelah penerapan segitiga restitusi agar anak memiliki karakter yang lebih kuat setelah dirinya melakukan kesalahan dan berupaya memperbaikinya. Hal lain yang perlu diperbaiki adalah saya harus refleksi dan evaluasi diri apakah langkah-langkah yang saya lakukan sudah sesuai dengan langkah sebagai manajer. Bapak Ibu guru hebat, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi yang sering saya lakukan adalah posisi sebagai penghukum, pemberi rasa bersalah, dan pemantau. Saat melaksanakan hal tersebut, saya berpikir bahwa tindakan saya benar, karena yang salah harus mendapatkan hukuman agar tidak mengulangi lagi kesalahannya. Tetapi saya juga merasa bersalah dan tidak nyaman, karena saya tahu hukuman tersebut tentunya membuat anak merasa tidak nyaman, menyakiti, dan membuat anak menjadi malu. Selanjutnya, setelah mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi yang sering saya lakukan adalah posisi sebagai manajer. Ketika mengalami hal tersebut, saya merasa nyaman, senang, tertantang, dan termotivasi karena mampu membantu anak bangkit dari kesalahannya.
dan berupaya memperbaiki kesalahannya tersebut secara sadar melalui usulan tindakan perbaikan yang datang dari dirinya sendiri. Perbedaan posisi tersebut adalah pada pertanyaan-pertanyaan yang diambil dalam menyikapi pelanggaran sikap dan efek atau akibat yang dirasakan siswa serta berkembang atau tidaknya kemampuan siswa dalam memecahkan permasalahan akibat pelanggaran yang dilakukannya. Bapak Ibu guru hebat, sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menerapkan tahapan dari segitiga restitusi, yaitu tahapan pertama, menstabilkan identitas, dan tahapan kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Saya mempraktekannya dengan memberikan beberapa pertanyaan yang ternyata sesuai dengan kedua tahapan tersebut dalam segitiga restitusi. Bapak Ibu guru hebat, ada beberapa hal penting yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah. Yang pertama adalah kerjasama, kolaborasi, dan komunikasi efektif antara guru, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat sekitar dalam upaya mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah dan kelas. Yang kedua adalah pembiasaan pelaksanaan ajaran agama yang diyakini murid, sehingga akan semakin mempermudah terciptanya budaya positif di sekolah ataupun kelas. Selanjutnya yang ketiga adalah refleksi dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan budaya positif di kelas dan sekolah. Yang keempat, pembuatan slogan-slogan terkait budaya positif di area kelas atau lingkungan sekolah sebagai upaya mengingatkan dan menanamkan budaya positif dalam diri siswa. Baiklah, demikian yang saya sampaikan berkaitan koneksi antar materi modul 1.4. Penerapan modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Demikian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.